Di balik setiap insiden kebakaran dan bencana, ada sosok-sosok luar biasa yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk menolong sesama. Hari ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat seorang pahlawan di balik layar, Arief Wijaya, Ketua Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan. Arief Wijaya adalah sosok yang dikenal karena dedikasinya sebagai Ketua Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dengan penuh semangat, ia memimpin tim relawan dalam berbagai misi penyelamatan menghadapi bahaya demi melindungi masyarakat. Oke, Mas Arief bisa diceritakan nih, mungkin dari awal apa sih sebetulnya yang mendorong Mas Arief untuk mau terjun di dunia kerelawanan, terutama di Redcar ini? Sebenarnya sebelum terlibat di Redcar, saya juga sudah masuk ke relawan bencana Tagana. Cuman waktu itu memang bukan Kota Pekalongan, tapi langsung ikutnya Portasi Jawa Tengah. Berangkat dari situ mungkin karena aktif di tangga bencana, jadi Pak Lurah menyorot itu, sehingga ketika kelurahan itu diminta untuk mengirimkan warga atau anggotanya untuk jadi relawan, waktu itu relawan pemadam kebakaran, kan permintaan dari Catol P3KP. Akhirnya Pak Lurah mengutus 2 orang di setiap kelurahan itu, salah satunya saya yang diutus. Gitu. Oke, berarti bermula dari pengalaman yang memang sudah terjun dulu di dunia penyelamatan ataupun kebencanaan ya. Kemudian yang kedua, untuk bergabung menjadi relawan pemadam kebakaran dan penyelamatan sampai akhirnya menjadi ketua, ini ceritanya seperti apa, Mas? Waktu itu saya juga nggak menyangka ya, kebetulan saja sih ketika dikumpulkan angkatan pertama, waktu itu rekrutmen pertama itu ada sekitar 76 orang. Ternyata di situ banyak yang kenal saya gitu kan, karena sudah sering di organisasi kebencanaan, terus aktif di beberapa organisasi. Akhirnya di antara teman saya dianggap paling populer di situ. Akhirnya ketika pemilihan voting ketua, jadi saya yang terpilih. Oke. Selama ini berarti sudah berapa tahun? Itu tahun 2001. Wah, sampai sekarang masih bertahan ya, Mas? Sampai sekarang. Oke. Apa sih yang membuat bertahan? Saya merasa nyaman aja sih sama teman-teman di relawan. Ini kan organisasi nirlaba ya, nggak ada keuntungan. Jadi kita memang ada panggilan jiwa seperti itu. Teman-teman juga nggak pernah mengeluh karena kita relawan. Jadi membuat orang lain tersenyum dengan bantuan kita itu ya ada kebahagiaan tersendiri, bisa saja. Kalau melihat dari tugasnya kan ini tidak main-main ya, Mas ya. Mungkin ada penyelamatan yang bersifatnya darurat dan juga mungkin berbahaya dan berisiko. Ada tidak sih persiapan khusus untuk Mas Arief sendiri dan juga teman-teman di Redcar? Ya, tentu persiapan itu harus. Kalau anggota itu memang kita ada diklatnya, ada minimal latihan dasar bagaimana memadamkan api yang ringan dulu seperti itu. Terus kalau penyelamatan, kita menggandeng komunitas reptil untuk mengajari teman-teman relawan itu mengatasi binatang buas, binatang liar seperti itu. Oke, berarti memang ada persiapan khusus ya, baik fisik maupun pengetahuan bagaimana penyelamatan dan juga kebencanaan. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalau bisa diceritakan pengalaman yang paling menantang, paling unik, mungkin apa saja Mas Arief bersama teman-teman selama di dunia relawan? Banyak sih. Kadang karena relawan pemadam kebakaran itu ada unsur penyelamatan juga di situ kan luas. Jadi sering kejadian yang lucu gitu ya. Apapun manggilnya damkar dan redcar gitu. Seperti ada anak kecil kecepit resleting, itu juga dibawa ke damkar. Ada lagi yang HP kecemplung di sumur, itu minta kita menyelami karena nomor-nomor penting katanya di situ. Ya, sampai ada yang kemarin minta tolong apa sih? Ganti lampu. Ganti lampu itu telepon kita.
Katanya di rumah sendirian perempuan minta ganti lampu, lampunya mati, itu juga manggil kita. Oke, kalau itu kan yang apa namanya mungkin yang masih skala ringan ya. Kalau yang mungkin lumayan menantang dan paling apa ya diingat lah sama teman-teman. Waktu peristiwa apa mungkin? Tentu saja kemarin yang paling besar ya kebakaran kapal. Kebakaran kapal itu kita memang serba dengan keterbatasan ya, tapi tetap harus berjuang. Kita kesulitan air, suplai air tidak ada, kita juga nggak punya peralatan yang memadai seperti masker itu sama. Itu kan sangat penting. Saat itu kan asap begitu tebal, jadi semua teman-teman itu sampai mata itu udah nggak tahan semua, merah semua gitu. Tapi tetap kita harus berjuang seperti itu. Dari banyaknya peristiwa yang melibatkan Redcar, ada tidak sih yang mungkin sangat disayangkan akhirnya menjadi korban atau terkena imbas dari kejadian itu, ada tidak Mas sejauh ini? Belum ada sih, belum ada. Masih aman masih, semuanya ya? Iya. Oh. Kisah Arif juga mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas di tengah masyarakat. Tidak hanya berjuang di lapangan, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk saling mendukung dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana sebenarnya sosok Arif di mata para anggotanya? Mari kita simak cerita langsung dari mereka yang bekerja bersamanya. Oke, Mas Hadi bisa dijelaskan ini bergabung di Redcar ini udah berapa lama ya? Udah lama, berarti pertama dibentuknya Redcar saya gabung. Oh, berarti tahun 2021 apa ya, bareng Mas Arif. Oke. Di dalam Redcar ini kalau misalkan Mas Hadi lihat Mas Arif sebagai ketua, sosoknya ini seperti apa kalau menurut Mas Hadi? Kalau Mas Arif itu ya orangnya cenderung care lah sama teman-teman, terus humoris, dan pasti ada selalu jalan kita, ayo kesini, pasti dia tuh ada jalannya terus. Dan yang paling aku seneng, kita lagi ada butuh apa kayak gitu, dia langsung ada ide-ide yang udah arahnya kesini aja. Jadi ya teman-teman jadi saling membantu. Oke. Kalau ketika ada tugas penyelamatan ataupun mungkin membantu damkar, ini kalau ketika sedang bertugas bersama, sosoknya Mas Arif seperti apa sih? Sosoknya Mas Arif, dia datang ke lokasi, walaupun sebelum di lokasi dia koordinasi sama teman-teman, terutama sama aku. Itu ada kejadian, segera diberangkatkan teman-teman dari Redcar. Terus saya koordinasi sama anggota yang lain, ayo kita bantu, ada kejadian 65 kemarin, contohnya kapal. Jam 3 pagi dapat telepon dari anggota Argo di piket, ada Jaya 65 di kapal. Saya langsung telepon Mas Arif, Pak Ketua gimana, kita berangkat enggak? Monggo, berangkatkan semua kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita seadanya, teman-teman. Akhirnya kita berangkat sampai pagi, kita giliran. Soalnya ada yang berangkat kerja, ada yang free kayak gitu. Jadi ya berganti ya. Oke, baik. Kalau dalam tugas Redcar sehari-hari sebagai sekretaris ini, apa saja yang dikerjakan oleh Mas Hadi? Kalau saya sehari-hari di Redcar itu kadang dapat informasi, dan saya juga pegang adminnya IG ya, IG Redcar. Jadi memantau situasi IG, terus juga apa namanya, teman-teman sering nongkrong, nanti kasih masukan-masukan apa yang nantinya akan difokuskan untuk
kita membantu damkar. Gitu. Kalau untuk harapan ke depan nih buat Redcar apa menurut Mas Hadi? Harapan ke depan untuk Redcar ya semoga fasilitas APD bisa bertambah, terus ya nggak harapan yang berlebihan lah. Kalau dikasih kelebihan ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita tetap solid membantu damkar. Dan juga teman-teman semoga tambah solid juga ke depannya. Terima kasih Mas Hadi. Oke, ya. Oke, Mbak Lia bergabung di Redcar ini sudah berapa lama? Saya kurang lebih mungkin setahun yang lalu. Kelihatannya sudah ada setahun. Ya. Alasannya apa sih bergabung di Redcar? Sebenarnya awalnya itu malah terbentuknya Redcar itu kan dari saya ya. Dari kelurahan yang merekomendasikan setiap RW itu harus ada 2 anggota yang mendaftar menjadi Redcar. Kebetulan kan rekomendasi itu untuk para RW-RW. Kebetulan saat itu saya jadi RW malah ya. Ya itu saya rekomendasikan ketuanya malah yang sekarang jadi itu ya. Terus berjalannya waktu malah saya ketarik jadi Redcar sendiri gitu sebagai Sri Kandinya, karena saat itu kan membutuhkan sosok wanita karena di Redcar sendiri kan belum ada perempuannya ya, seperti itu. Kalau selama ini nih bersama Redcar dan juga bekerja dengan Mas Arief, pembantu, ini bagaimana sosoknya Mas Arief kalau menurut Mbak Lia? Sosoknya baik ya, karena kan relawan itu Mas Arief sendiri ya. Kita memanggilnya Pak Ketu gitu kan. Kita punya ketua yang selalu ngasih arahan-arahan, misalnya kita bingung nih mau apa, jadi ketua tuh selalu ngasih kita istilahnya ayo gimana bareng-bareng untuk kerjasama yang baik, seperti itu, cara berkoordinasi yang baik dan sebagainya. Mungkin kalau keseharian nih dalam tugas penyelamatan begitu, ini Mbak Lia berarti bertugas di mana? Sementara saya di wilayah di Panjangwetan, mewakili Panjangwetan. Jika ada laporan-laporan yang masuk itu lewat wilayah masing-masing gitu, kelurahan masing-masing, dan saya mewakili. Ketika ada laporan atau kejadian, kita langsung laporan ke damkar atau ke grup Redcar sendiri, itu ada nanti diteruskan, terus setelah itu ditindaklanjuti. Iya. Mungkin terakhir harapan Mbak Lia untuk Redcar ini seperti apa? Harapannya mungkin nggak muluk-muluk. Semoga Redcar ini tetap lebih maju ya, lebih baik, terus mempunyai skill-skill yang bagaimana kita tahu sekarang kan kebakaran itu banyak merambah ke gedung-gedung yang tinggi gitu ya. Apalagi di Pekalongan sekarang sudah ada gedung-gedung yang baru-baru yang tinggi-tinggi. Kita perlu skillnya seperti itu, penambahan skill-skill yang baru juga. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Ya, sama. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara Mas Arief bekerja sama dengan tim pemadam kebakaran lainnya, baik relawan maupun petugas yang profesional ketika ada di tempat? Jadi relawan pemadam kebakaran ini memang suatu kebutuhan sih. Karena apa? Jumlah personil damkar yang resmi itu kan nggak memadai, sangat kekurangan. Jadi tiap regu itu ada 7 orang. Setiap piket di damkar, sementara armada ada 3. Ketika ada laporan kebakaran, armada berangkat semua, itu kan tiap armada hanya berarti 2 orang. Yang satu tentu ditinggal di Mako untuk jaga. Nah, tiap armadanya 2 orang itu kan sangat tidak mencukupi, karena idealnya satu armada 6 orang. Jadi kebutuhan Redcar memang sangat perlu. Makanya teman-teman Redcar membantu, jadi menambah personel untuk masang selang dan sebagainya. Walaupun yang di depan, garda depan tentu anggota damkar yang sudah
profesional seperti itu. Berarti cara kerjanya ini tetap membantu damkar, tapi apa namanya garda terdepannya tetap damkar ya, gitu kita backup aja Redcar itu. Oke. Baik. Kemudian selama ini selain bersama damkar, berarti dalam kegiatan yang lainnya bekerja sama dengan pihak-pihak mana lagi Mas Arief, terutama pemerintah? Pemerintah ya, kita juga pernah latihan bersama juga dengan Pekalongan Rescue kayak gitu kan, relawan lain seperti Palang Merah Indonesia, kita juga dilatih untuk MFR, kecelakaan pertama, karena unsur penyelamatan juga di situ ada. Jadi ketika melihat kecelakaan kita juga bisa ikut membantu seperti itu. Oke. Nah ini kan ini sudah masuk musim hujan malah ya. Ini kita tahu sendiri kalau Pekalongan pasti ada risiko banjir di beberapa tempat, dan kemarin juga sudah di Tirto ya, imbas dari kabupaten. Nah ini persiapan dari Redcar sendiri ini seperti apa kira-kira? Tentu kita memetakan itu ya. Seperti kejadian kemarin di Tirto, kita lihat ke sana, kita survei, ternyata untuk evakuasi personilnya sudah memadai dari Pekalongan Rescue sama relawan lain. Maka kita ambil segmen yang lain, maka kita kemarin kita turun untuk membantu yang di pengungsian. Kita bantu anak-anak, hibur mereka seperti itu. Jadi kalau ini kan di Redcar ya Mas Arief ya sebagai ketua. Nah kalau kegiatan yang lainnya nih di mana lagi aktifnya? Kalau saya ada sih di komunitas lain juga. Saya juga anggota komunitas anak-anak Pekalongan yang rutin membagi nasi di Jumat Berkah. Terus saya juga terlibat di Betanesia, Pecinta Tanah Air Indonesia, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk lebih mencintai tanah air. Seperti itu ya, semua organisasi nirlaba lah, hobi aja sih, Pak. Oke. Nah ini kan pasti yang namanya volunteer juga butuh regenerasi gitu Mas ya. Kalau dari Mas Arief sendiri, cara untuk mengkader dan mengajak anak-anak muda untuk bergabung ini bagaimana? Iya sih, kita juga rekrutmen, teman-teman tak suruh, kita open rekrutmen di Facebook, di media sosial, juga kita masuk ke SMA, banyak sih anggota relawan yang Gen Z juga banyak yang terlibat. Kemudian antusiasmenya bagaimana dari teman-teman generasi muda, terutama Gen Z nih, kan pasti mereka mungkin jarang ya ada yang ingin fokus di dunia volunteer. Kalau antusiasme di Kota Pekalongan sendiri bagaimana? Iya, saya sih memang tidak memprioritaskan jumlah ya, karena saya juga nggak berharap, karena memang namanya relawan ya, itu memang harus betul-betul panggilan jiwa. Jadi susah juga. Ini anggota sudah 100 lebih, itu saya juga sudah sangat bersyukur sampai mencapai itu, dengan kita tidak ada imbalan materi apapun seperti itu. Baik. Kalau dari personalnya Mas Arief sendiri nih, ketika sudah melakukan tugas begitu ya di penyelamatan ataupun mungkin kebencanaan, apa sih yang dirasakan ketika sudah melaksanakan tugas itu? Saya rasa ada kepuasan tersendiri ya, ketika api sudah padam, yang punya rumah korbannya sudah tenang, sudah bisa tersenyum, itu ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri, itu merasa puas kayak gitu. Mungkin itu yang menjadikan Mas Arief bertahan juga, betul? Iya, betul. Oke, baik. Kemudian kalau tantangan terbesar selama ini yang dijalankan Mas Arief di Redcar bersama teman-teman itu apa saja? Yang jelas memang kita serba keterbatasan fasilitas ya. Kadang damkar ya truknya ada yang mogok gitu kan. Kadang suplai air kita harus ngantri di PDAM sampai berjam-jam. Sementara dalam hati pinginnya kok cepat selesai ini, api bisa cepat padam, tapi ya, kadang ya itu marah tapi tidak bisa apa-apa gitu kan. Yang bikin capek mungkin di situ sih.
selain itu mungkin ada tidak Mas? Dari kan itu tadi suplai air dan lain-lain. Kalau dari keanggotaan mungkin? Keanggotaan kita kompak-kompak saja sih. Kita fan-fan aja. Aman ya. Walaupun 100 itu udah lebih dari cukup menurut Mas Arief ya? Lebih dari cukup. Karena kita targetnya dari dinas itu memang perwakilan per kelurahan 2 orang. Kalau di sini 27 kan berarti sekitar 54 orang sebenarnya efektif itu. Jadi Red Car itu sebenarnya juga lebih konsentrasi ke daerah masing-masing, ke kelurahan masing-masing. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kebakaran, penanganan dini lah seperti itu. Kalau menurut Mas Arief sendiri nih, apa yang harus menjadi perhatian banyak orang, terutama di Kota Pekalongan berkaitan dengan kebencanaan dan juga penyelamatan? Ya, yang susah itu memang mengedukasi masyarakat, ya, menggugah kesadaran untuk tidak membakar sampah sembarangan, terus untuk hati-hati terhadap penggunaan listrik seperti itu memang masih perlu terus disosialisasikan, dan itu nggak mudah. Mungkin terakhir harapan nih untuk Red Car dan juga seluruh para volunteer yang mungkin berada di line yang sama dengan Mas Arief. Ya, saya sih hanya bisa memberi semangat ya kepada semua relawan. Kita memang tidak mungkin bisa membuat orang semua senang dengan kita. Selalu saja ada yang mencibir. Saya kira itu kita lewati saja. Seperti itu. Terima kasih Mas Arief. Kisah Arief Wijaya adalah bukti bahwa kepahlawanan tidak membutuhkan panggung besar. Dengan dedikasi, keberanian, dan ketulusan, ia telah memberikan harapan bagi banyak orang. Mari kita jadikan kisah ini sebagai inspirasi untuk terus peduli dan membantu sesama.